Jadi persidangan pada hari ini kita mendengarkan yang pertama tadi itu adalah dari korban yang melaporkan atas nama MA inisial, dan kemudian itu yang mengakui selaku korban juga itu adalah yang kedua, dan kemudian yang ketiga barusan itu juga yang mengakui selaku korban. Nah, atas semua yang sudah dipertanyakan di depan persidangan pada hari ini sampai pada gilirannya majelis hakim menanyakan tentang keterangan yang disampaikan oleh dua orang saksi tadi. Yang dua orang saksi yang terakhir ya, yang kedua dengan yang ketiga. Itu ditanyakan kepada Agus, itu semuanya tidak benar karena dia tidak kenal. Nah, kemudian ada satu hal juga dalam konteks ini bahwa dia mengakui selaku korban dan mengatakan bahwa dia sudah melakukan pelaporan di Polda. Setelah kami tanyakan, ternyata dia tidak punya LP, yaitu laporan kepolisian. Nah, cuma hanya kami menanyakan apakah saudara dihadirkan di sini kaitannya dengan laporannya si MA. Bahkan dia tidak kenal sama MA. Tidak kenal. Berarti dia hanya masuk dalam BAP, dalam kasus dirinya, ya, gitu kan? Ya, yang namanya korban sekarang saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua. Dalam tindak pidana misalnya taruhlah penipuan. Kan ada pelapor, ada terlapor. Kemudian naik statusnya menjadi tersangka, naik statusnya menjadi terdakwa. Ya kan? Nah, si pelapor ini namanya korban. Tetapi ternyata hakim memutus dia bebas misalnya. Ternyata tidak terbukti. Apakah dia menjadi korban? Ya kan? Kan ini menjadi persoalan. Kok tiba-tiba ada korban yang mengakui dan tanpa diketahui oleh siapapun. Ini nggak ada saksinya. Yang ini nggak ada saksinya. Cuma hanya menceritakan pengalamannya sendiri yang konon ceritanya dibantah tadi oleh Agus. Berarti ada saksi yang tidak dikenal oleh Agus tadi yang itu. Memang dia tidak kenal, tidak ketemu gitu. Ya sehingga tidak perlu lagi dipertanyakan apakah keterangannya benar apa tidak. Itu dia tidak pernah kenal. Udah selesai. Berapa? Dua orang tadi. Yang kedua dengan yang ketiga. Yang cewek-cewek. Kalau MA gimana? Kalau MA memang kenal. Karena kan dia pelapor memang. Kalau dia pelapor, tapi ada yang dibantah gitu kan. Gitu. Kalau yang kedua dan ketiga merasa sama sekali tidak pernah bertemu sehingga Tidak seluruh pernah kesaksiannya dibantah. Kemudian tadi juga yang perlu disampaikan adalah bahwa permohonan kita untuk pengalihan status tahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Alasannya? Alasannya dengan mempertimbangkan alasan subjektif bahwa masih dianggap perlu untuk tetap melanjutkan penahanan terhadap Agus. Hanya itu aja yang disampaikan Ya, demi majelis. lancarnya persidangan. Hanya itu saja. Ya, Jadi demi tadi lancar. Bang Ainuddin menyatakan silahkan majelis mengumumkannya langsung kepada terdakwa yang berada di lain ruangan agar dia mendengar langsung dari majelis dan dilakukan oleh majelis. Berarti sidang dilanjutkan dengan agenda apa minggu depan? Saksi masih. Masih Masih saksi Ya. dengan rencananya Sisa saksi yang sekarang ya. Hari dua Senin. korban. Rencananya dua korban yang katanya berada di luar kota masih diupayakan untuk bisa datang, dan dua saksi yang mendukung, yang dikatakan mendukung apa yang disampaikan oleh pelapor MA. Yang tadi itu kan Di 4 Ya, yang tadi Tadi dua kan tadi. dua ditunda orang ya? ditunda Ya, karena ditunda karena ini kan sudah malam ya. Sudah sore. sudah nih. sore sekali. Kalau diperiksa dua-duanya satu saja ya kayak begini kita. kapan jadwalnya Pak minggu depan? Hari Senin. Hari Senin. Hari Senin tanggal 3 Februari. Ya. Karena ada libur Imlek itu. Ya. Oke. Itu aja. Ya, makasih. Ya, makasih. Pak Dokter. Makasih.